bagaimana kita bisa mendeteksi kalimat isim gitu ya. Nah, ternyata luar biasa para alim ulama, para ulama terdahulu, para salafus saleh itu sudah memberikan ilmunya yang luar biasa kepada kita dari hasil kajiannya terhadap ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita belum tahu maknanya, tapi kita bisa mengidentifikasi kalimat itu apakah isim, apa fi'il atau huruf. Nah, untuk mengidentifikasi kalimat itu isim atau bukan, kita bisa mengetahui dari ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di channel Pak Eman Berbagi. Mudah-mudahan channel ini membawa manfaat dan menambah ilmu buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Dan tidak lupa komen, like, share, and subscribe channel ini. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, di video sebelumnya kita sudah sama-sama membahas dan mengetahui bahwa komponen utama dari bahasa Arab itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada al-huruf, yang kedua ada al-kalimah, yang ketiga ada al-jumlah. Nah, huruf itu adalah huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf yang menjadi cikal bakal sebuah kalimat dan jumlah, yang itu bisa kita ketahui dari huruf alif sampai huruf ya. Itulah definisi huruf yang menjadi komponen pertama dalam bahasa Arab. Kita juga sudah membahas bagaimana ilmu-ilmu yang akhirnya membahas khusus tentang huruf itu. Ada ilmu tajwid yang itu terkait dengan bagaimana cara membaca huruf yang benar sesuai dengan makhraj dan sifat hurufnya. Kemudian ada ilmu khat dan ilmu imla untuk bagaimana kita bisa menulis dengan benar dan indah. Yang kedua ada kalimah, atau dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah kata. Nah, dalam bahasa Arab ada 3 jenis kalimat. Yang pertama ada al-ismu atau isim, yang makna singkatnya adalah kata benda. Yang kedua ada al-fi'lu atau kata kerja. Yang ketiga ada al-harfu, yang maknanya adalah kata bantu. Nah, ini contoh-contohnya dalam Al-Quran yang bisa kita temui. Al-kitabu itu contoh kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Allahu ini menunjukkan nama tentang sesuatu. Kemudian khatama, menutup, yu'minuna, beriman, itu menunjukkan kata kerja. Kemudian ala, di atas, kemudian fi, di dalam. Itu contoh dari kata-kata bantu. Kenapa disebut kata bantu? Nanti kita akan bahas di pembahasan-pembahasan berikutnya. Yang ketiga adalah jumlah, atau dalam bahasa Indonesia maknanya itu adalah kalimat, atau jadi jumlah itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang memiliki makna. Nah, jumlah itu terdiri dari 2. Yang pertama ada al-umdah atau umdah, itu adalah kalimat pokoknya yang biasanya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, biasanya kalimat itu kan ketika sudah ada subjek dan predikat sudah bisa kita pahami maknanya. Contohnya dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi Allahu yastahzi'u. Nah, Allah itu menjadi subjeknya, yastahzi'u itu menjadi predikatnya. Jadi lengkap sudah. Jadi Allah sudah ada keterangannya gitu. Atau alhamdulillahi, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdu itu sudah jelas. Kenapa? Oh, alhamdu yang dimaksud itu apa? Oh, alhamdu itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Segala puji itu mestinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada fudlah atau kalimat pelengkapnya. Nah, ia bisa menjadi keterangan pelengkap atau keterangan tambahan dari sebuah jumlah. Dan itu juga akhirnya menjadi ekor kalimatnya.
Nah, contoh dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, mana fudlahnya di sini. Nah, umdahnya adalah khatamallahu. Ini adalah umdahnya. Kenapa? Karena ini menunjukkan subjek dan predikatnya. Khatamallahu. Allah menutup. Nanti siapa yang menutup? Ya Allah. Gitu. Jadi sudah lengkap ya. Ada subjek dan ada predikatnya. Nah, ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, inilah fudlahnya atau kalimat pelengkapnya, keterangan tambahannya. Ala qulubihim wa ala sam'ihim maknanya adalah atas hati-hati dan pendengaran mereka. Gitu. Artinya Allah sudah menutup atas hati-hati dan pendengaran mereka. Mereka itu maksudnya adalah orang-orang kafir tentunya. Nah, itu yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang detail masing-masing kalimat itu sendiri. Nah, pada kesempatan video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang isim. Jadi isim ini adalah kalimat yang umumnya paling banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Makanya ini akan kita bahas terlebih dahulu. Baik, isim secara singkat maknanya itu kata benda, meskipun tentu tidak sesempit itu maknanya, tapi secara umum didefinisikannya mudahnya begitu. Contohnya dalam Al-Quran itu adalah ada kalimat as-sirata, jalan, atau al-kitabu, kitab. Nah, itu kan memang menunjukkan kata benda, tapi definisi isim itu sendiri sejatinya sebetulnya lebih lengkapnya adalah segala kata yang menunjukkan tentang makna sesuatu. Jadi kata yang memiliki makna tanpa disertai keterangan waktu atau perintah. Jadi kalimat yang menunjukkan sesuatu makna tapi tidak disertai dengan keterangan waktu, misalkan telah pergi misalkan, atau pergilah, itu kan menunjukkan perintah. Telah, akan, sedang, itu kan menunjukkan waktu gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalimat yang menunjukkan keterangan waktu itu adalah fi'il. Nah, makanya singkatnya isim itu maknanya adalah kata yang menunjukkan makna sesuatu tanpa disertai keterangan waktu atau perintah. Nah, apa saja itu? Contohnya, ia bisa menunjukkan orang. Dalam Al-Quran itu banyak. Ada kata-kata Muhammad, ada kata-kata Yunus, ada kata-kata Yusuf, ada kata-kata Ibrahim, gitu. Itu kan menunjukkan orang. Nah, ini masuk kategori isim. Kemudian yang kedua adalah nama binatang. Misalkan di Al-Quran bisa kita jumpai ada kalimat Baqarah, bahkan itu menjadi nama surat ya. Kemudian ada Namlah. Namlah itu artinya semut. Nah, itu kan maknanya menunjukkan binatang. Maka itu juga termasuk kategori isim. Nah, yang kedua tumbuhan. Di dalam Al-Quran misalkan ada kalimat syajarah, gitu kan? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Nah, syajarah itu menunjukkan maknanya adalah isim. Kemudian ada kalimat habbah, biji-bijian, kamatsali habbatin. Nah, habbatin itu makna termasuk kategori kalimat isim. Yang berikutnya ada menunjukkan tentang benda. Ya benda, ya benda lah. Tentang satu nama benda gitu. Misalkan dalam Al-Quran ada kalimat hajar, idrib bi'asakal hajar. Nah, hajar itu kan menunjukkan benda, atau asok atau tongkatnya juga menunjukkan benda, atau kalimat qalbun gitu kan, atau kalimat kitab misalkan
Pokoknya kalimat-kalimat yang menunjukkan benda. Itu juga termasuk kategori isim. Nah, berikutnya ada kalimat yang menunjukkan maknanya itu sifat. Misalkan dalam Al-Quran itu kata-kata Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang, itu kan sifat. Rahman gitu kan, Rahman, maha pengasih gitu kan. Banyak sekali nanti kita jumpai kalimat-kalimat yang maknanya itu menunjukkan kata sifat. Nah, kata sifat itu sendiri itu termasuk dari kategori kalimat isim. Nah, selain ini ada juga yang lainnya. Misalkan yang ia menunjukkan kata ganti. Kata ganti. Contohnya misalkan kata ganti huwa, dia, itu kan kata ganti. Anta, kamu, itu kan kata ganti. Nah, kalimat-kalimat ini adalah termasuk kategorinya adalah kalimat isim. Jadi meskipun bukan kata benda, tapi ia masuk definisi yang ini. Jadi makna tentang sesuatu. Ia kan sudah punya makna. Oh iya, dia. Oh iya, dia punya makna. Oh, menunjukkan orang di situ. Tapi fungsinya adalah kata ganti. Kemudian kata tunjuk juga termasuk kategori isim. Kata tunjuk itu misalkan ini, itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam Al-Quran itu nanti kita akan ketemu dengan kalimat-kalimat hadza gitu kan. Atau kalimat-kalimat dzalika, dzalikal kitabu. Nah, itu kan menunjukkan kata tunjuk. Nah, dzalika ini termasuknya adalah isim. Gitu. Secara kategori termasuk kategori isim. Kemudian berikutnya adalah kata tanya. Nah, di Al-Quran juga ada kalimat-kalimat yang maknanya itu menunjukkan kata tanya. Contohnya itu adalah mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah, atau aina ma takunu yudriku, atau di mana saja, di mana kata tanya di mana, fa aina tadhabun, atau nanti kita akan ketemu dengan sederet kalimat-kalimat tanya dalam Al-Quran. Banyak, tidak hanya ini saja tentunya. Nah, kata tanya atau kalimat tanya dalam bahasa Arab itu termasuk kategori isim. Gitu. Yang berikutnya ada kalimat yang maknanya menunjukkan bilangan. Ya, bilangan itu dari 1, 2, misalkan dari wahidun, isnan, salas, dan seterusnya. Nah, itu juga menunjukkan makna bilangan, dan ini termasuk kategori kalimat isim. Nah, berikutnya ia bisa juga menunjukkan penunjuk tempat atau waktu. Misalkan di depan, di belakang, itu kan kata penunjuk tempat menunjukkannya. Atau dalam bahasa Arab itu disebutnya dengan zorob biasanya. Nah, contohnya dalam Al-Quran itu ada kalimat amama di depan, waro'a di belakang. Nah, itu termasuk kategori kalimat isim. Jadi sekali lagi, isim itu singkatnya dimaknai dengan kata benda, tapi tidak hanya kata benda saja yang termasuk kategori isim. Ada juga kata-kata yang lain yang maknanya menunjukkan tentang sesuatu, bahwa kata itu menunjukkan punya makna tentang sesuatu, tapi tanpa disertai keterangan waktu. Gitu. Jadi ada beberapa hal kalau begitu ya. Jadi yang termasuk kategori isim di dalam bahasa Arab yang nanti akan banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Kata ganti itu disebutnya dhamir, kata tunjuk itu disebutnya isyarah, kata tanya itu disebutnya istifham, adad, bilangan itu disebutnya adad, dan penunjuk tempat atau waktu itu disebutnya zorob. Zorob makan dan zorob zaman. Nah, itu secara singkat mungkin definisi dan detail dari kalimat isim yang nanti akan banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, pertanyaannya, kalau kita belum tahu kan makna kalimat itu dalam bahasa Indonesia, misalkan kita lihat Al-Quran, kita baca Al-Quran,
Misalkan ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Oke, itu kan kalimat-kalimat, contoh kalimat dalam bahasa Arab, jumlah dalam bahasa Arab. Ada sederet kalimat-kalimat di situ. Kita belum tahu kan makna dalam bahasa Indonesianya apa, sehingga kita belum bisa menentukan mana ini kalimat ini termasuk kategori apa, isim, fiil, atau huruf, kan gitu ya. Seperti mungkin buat orang tertentu yang sudah tahu maknanya dalam bahasa Indonesia, oh ya, dengan mudahnya mengatakan oh ini isim, ini fiil, ini huruf. Nah, buat kita untuk bisa mendeteksinya, bagaimana, kan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi kalimat isim, gitu ya. Nah, ternyata luar biasa para alim ulama, para ulama terdahulu, para salafus saleh itu sudah memberikan ilmunya yang luar biasa kepada kita dari hasil kajiannya terhadap ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun kita belum tahu maknanya, tapi kita bisa mengidentifikasi kalimat itu apakah isim, apa fiil, atau huruf. Nah, untuk mengidentifikasi kalimat itu isim atau bukan, kita bisa mengetahui dari ciri-cirinya. Nah, maka kenali ciri-cirinya, lihat ciri-cirinya. Di situ ada ciri-ciri isim nggak? Gitu. Nah, kalau di situ ada ciri-ciri yang menunjukkan kalimat isim, nah maka kita akan bisa tahu pada oh ini isim. Kenapa? Sebab cirinya adalah ini misalkan. Nah, itu akan kita bahas dalam pembahasan berikut ini. Oke, teman-teman. Nah, ini ciri-ciri yang bisa kita identifikasi untuk kita bisa tahu kalimat itu isim atau bukan. Jadi kalau kita ketemu kalimat dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran, lalu kemudian kita ingin identifikasi, oh ini kalimatnya isim atau fiil atau huruf. Nah, kita bisa membedakannya dari ciri-cirinya. Baik. Yang pertama, jika kalimat itu ada alif lamnya, alif lam ya, alif lam, berarti ada alif lam di kalimat itu, maka itu pasti kalimat isim. Contohnya, ada alhamdu. Nah, ini kan kalimat ada alif lamnya kan? Ada alif, lam, ha, mim, dal, hamdu. Nah, asalnya itu hamdu, itu kan? Kemudian ada alhamdu. Nah, alhamdu berarti ia kalimat isim. Kenapa isim? Karena ada alif lamnya. Jadi, pokoknya kalau kalimat ada alif lamnya, maka pasti itu masuk kategori kalimat isim. Gitu. Kemudian, al-alamin. Gitu kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin. Nah, al-alamin itu adalah kalimat isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Jadi setiap kalimat yang kita jumpai dan itu ada alif lamnya, maka itu pasti isim. Oke? Yang kedua, ada tanwin. Itu. Jadi kalau kita jumpai ada kalimat yang ada tanwinnya, maka bisa dipastikan itu kalimat isim. Contohnya di Al-Quran itu ada kalimat sawaun alaihim. Nah, sawaun. Nah, itu kalimat isim. Kenapa? Karena ada tanwinnya. Atau ada kalimat ghisyawatun. Nah, dalam Al-Quran itu kan ada kalimat ghisyawatun. Gitu. Fi qulubihim maradun atau maradun. Nah, itu juga kalimat isim. Pokoknya kalimat-kalimat yang ada tanwinnya, maka itu bisa dipastikan kalimat isim. Pak, bisa dua nggak? Ada tanwin, ada alif lam? Nggak. Jadi biasanya dalam bahasa Arab itu kalau sudah ada alif lam nggak akan ada tanwin. Kalau sudah ada tanwin nggak akan ada alif lam. Jadi alif lam dan tanwin ini tidak akan bersatu dalam satu kalimat. Jadi cirinya salah satu di antara ini. Nah, yang berikutnya itu kalau kalimatnya di akhir kalimatnya itu kasroh. Nah, itu pasti bisa dipastikan itu adalah kalimat isim, masuk kategori kalimat isim.
Nah, teman-teman bisa cek di Al-Quran, kan ada kalimat Rabbil alamin, Rabbi. Nah, kan kasrah akhir kalimatnya kan Rabbi, gitu kan. Nah, maka ini bisa dipastikan pasti adalah kalimat isim. Atau ada kata-kata atau ada kata kalimat maliki, gitu kan, maliki, kasrah kan akhirnya kan maliki. Nah, pasti ini bisa dimaknai bahwa kalimat itu adalah isim. Maliki yaumiddin. Wah, itu ada triple isim di situ. Maliki isim, kenapa? Karena akhir kalimatnya kasrah. Yaumi juga akhir kalimatnya kasrah. Kemudian ad-dini ini kenapa isim? Karena ada alif lamnya. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jumpai di Al-Qur'an ada kalimat yang akhirnya kasroh, maka pasti itu kalimat isim, dan bisa dipastikan itu bukan kata kerja mananya. Jadi tanpa kita tahu mananya pun, oh ini isim, ini pasti bukan kata kerja nih. Kenapa? Karena kita bisa kenali dari ciri-cirinya. Kemudian berikutnya ada huruf-huruf khusus atau huruf tertentu yang mendahulinya. Oke, berarti ada huruf-huruf tertentu tuh. Nah, huruf apa saja itu? Baik, kita lihat. Yang pertama ada huruf jar. Huruf jar itu contohnya nanti akan kita temui di Al-Quran tuh ada kata-kata ala misalkan. Itu termasuk kategori huruf jar. Bi itu juga termasuk kategori huruf jar. Nah, huruf jar itu tidak hanya ini. Nanti dia ada 9. Nanti akan kita pelajari lebih detail insyaallah. Gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata ala di depannya, ada bi di depannya, nah itu bisa dipastikan itu kalimat isim sesudah huruf-huruf itu. Jadi kalau ada kalimat ala qulubihim, maka kata-kata atau kalimat qulub itu pasti bisa dipastikan isim. Kenapa? Karena ada huruf jar di depannya. Atau ada kalimat bil ghaibi, gitu ya. Nah, al ghaibi bisa dipastikan itu isim. Kenapa? Karena ada bi di depannya. Bi itu adalah huruf jar. Meskipun kalau dalam konteks bil ghaibi dia sudah ada alif lam juga di sini. Jadi double tanda. Baik, lanjut. Ada huruf nida. Huruf nida itu huruf yang maknanya untuk memanggil. Dalam Al-Quran itu biasanya menggunakan kalimat ya, lebih banyaknya itu. Misalkan wa qulna ya Adamu, ya Adamu. Nah, Adam itu adalah isim. Kenapa? Karena ada ya di depannya, huruf nida. Atau ya Bani Israel. Nah, Bani Israel itu pasti isim. Kenapa? Karena ada ya nida di awalnya. Jadi kalimat untuk memanggil. Jadi setiap ada kata ya di depan kalimat itu, maka bisa dipastikan itu adalah kalimat isim. Maka meskipun kita belum tahu makna dalam bahasa Arabnya, pasti ini isim dan pasti bukan kata kerja artinya. Gitu. Lanjut. Berikutnya kalau ada diawali oleh inna wa akhwatuha. Inna, huruf inna wa akhwatuha. Jadi inna yang ada tasdidnya ya. Ini mohon maaf saya belum memberikan tanda tasdid. Inna wa akhwatuha. Inna atau anna dia sama. Wa akhwatuha, wa akhwatuha itu dan kalimat-kalimat yang sama dengan inna dan anna fungsinya. Jadi nanti akan kita temui misalkan ada ka'anna gitu kan. Ada lakinna tuh sama tuh dia. Anna, yang paling banyak dijumpai di Al-Quran tuh kalimat anna atau inna. Contohnya misalkan kalimat innalladzina. Nah, itu kan ada innanya, maka alladzina itu pasti isim. Kenapa? Karena ada innanya di depannya. Kemudian innallaha, udah pasti gitu kan, Allah pasti isim. Karena di depannya ada kata inna atau ada kalimat inna. Dan yang terakhir, kalau ada huruf istisna. Huruf istisna itu huruf untuk mengecualikan. Nah, dalam bahasa Arab atau di Al-Quran itu kalimatnya adalah illa. Jadi kalau ada kata-kata illa di depan sebuah kalimat, maka sesudah kalimat illa itu
bisa dipastikan adalah isim. Illa anfusahum misalkan. Nah, kalimat anfus di sini adalah isim. Kenapa? Karena ada kata illa di depannya. Atau illal fasiqin. Al-fasiqin pasti isim. Kenapa? Karena ada illa di depannya. Jadi seperti itu teman-teman. Meskipun kita belum tahu makna kalimat itu dalam bahasa Indonesia, jadi kalau kita ketemu kalimat-kalimat dalam bahasa Arab atau kita baca ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, kita belum tahu maknanya dalam bahasa Indonesia, tapi kita sudah tahu kalimat ini masuk kategori isim atau bukan dari kita kenali ciri-cirinya ini. Jadi sekali lagi, ternyata untuk kita bisa memahami Al-Quran itu amat mudah kalau kita tahu kunci-kuncinya. Nah, ini mungkin video yang kita bahas di kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan coba praktek latihannya. Oke, ini ada surat Al-Fatihah lengkap ya. Baik. Nah, dari mulai ayat 1 sampai ayat 7, sekarang kita sudah bisa mendeteksi, sudah bisa mengidentifikasi mana kalimat-kalimat isim di sini pastinya. Banyak banget, gitu ya, sesuai dengan ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi. Nah, misalkan kita sampai ayat 4 saja dulu. Sampai ayat 4 saja dulu. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dalam ayat 1 saja bisa kita ketemui berapa kalimat isim di sini sesuai dengan ciri-cirinya. Kita lihat ada kalimat yang akhirannya kasroh. Ini kasroh semua nih kan? Mi, ni, hi, ni. Nah, berarti ini ismi Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, itu pasti isim. Meskipun selain akhirnya kasroh juga ada alif lam jelas di sini kan? Ada alif lam, juga ada alif lam. Nah, ini double tanda di sini, double ciri. Artinya kalau kita belum melihat ini langsung sudah bisa ditebak nih. Dari depan saja sudah ada alif lamnya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Ada berapa isim di sini? Lihat ya. Alhamdu isim. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Kemudian ada lillahi, berarti ada lafaz Allah di sini dan ada kata li di sini ya. Li itu ya huruf jar itu. Allahi ya akhir kalimatnya kasrah. Kemudian Rabbi akhir kalimatnya kasrah. Nanti kenapa ini kasrah? Memang kenapa itu nanti di bab-bab berikutnya lah. Gitu ya. Alasan kenapa kalimat itu kasrah, fathah, dhammah itu nanti ada penjelasannya. Lebih detailnya. Kemudian al-alamin. Ada alif lam di sini, pasti ini kalimat isim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, jelas ada alif lam, ada kasrah, pasti isim. Kemudian Maliki, pasti isim, kasrah. Kemudian Yaumi, isim, kasrah. Ad-Dini, isim, ada alif lam dan ada kasrahnya. Jadi tanpa kita tahu maknanya pun kita sudah bisa tahu ini pasti arti kalimat ini bukan menunjukkan kata kerja. Bukan. Ini pasti menunjukkan tentang makna sesuatu, bisa kata benda atau yang lainnya. Gitu ya. Nah, kalau kita memang kebetulan sudah tahu makna dalam Indonesia, mungkin jadi lebih mudah lagi. Oke, teman-teman, sampai di situ dulu. Tetap terus panteng channel ini. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semuanya, menambah ilmu buat kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, serta share kalau dirasa channel ini memberi manfaat buat saudara-saudara kita yang lain.